Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oh ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pagi ini sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran atau belajar untuk hari ini. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Iya, silakan Aden. Ya, siap, gerak. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebagai Indah bisa dipimpin. Kita akan menyanyikan lagu Burung Garuda. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Silakan. Berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Radio bikin. Lalu kita sudah membahas makna dari demokrasi, kemudian juga penerapan ataupun periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kalian minggu lalu saya tugaskan untuk membuat mind mapping. Apakah sudah selesai? Sudah. Selesai ya, berarti hari ini kita presentasi. Nah, untuk mengulas minggu lalu, ada yang masih ingat nggak apa itu yang dimaksud dengan demokrasi? Bisa? Apa bisa? Dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Ya, demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Contohnya pemilu, di mana calonnya itu dipilih atau calonnya itu dari rakyat, bukan dari luar negeri, tapi dari rakyat Indonesia. Kemudian nantinya dia akan bekerja untuk rakyat atau mengabdi kepada rakyat dan juga dia dipilih oleh rakyat. Jadi dari rakyat, berakyat dan oleh rakyat. Kembalinya lagi ke rakyat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tugas atau tujuan dari pembelajaran hari ini melalui kegiatan diskusi kalian atau dari peserta didik kelompok yang baik. Jadi kemarin di kelompok 1 bahas tentang apa? Orde Lama, Orde Baru, Reformasi dan Demokrasi Pancasila. Oke, kelompok 1 sudah siap untuk menampilkan hasil mind mappingnya? Sudah, Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mind mapping masa Orde Lama. Masa Orde Lama tahun periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang kepemimpinan adalah. Demikian hasil mind mapping hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hasil dari Orde Lama, ya. Bagus, kreatif. Ada yang ingin disampaikan, mungkin memberikan apresiasi buat temennya, boleh disampaikan. Mengapresiasi buatan dari temennya. Bagus. Bisa saya akan mengapresiasi dari kelompok 1 yaitu Orde Lama. Pembuatannya sangat kreatif, bagus, bisa untuk dicontoh atau untuk bikin mind mapping selanjutnya. Boleh tepuk tangan untuk teman kita?
Apa sih Orde Baru itu? Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkan surat perintah pada tahun 11 Maret 1966. Luasan lapangan kerja. Sekian hasil dari Minepin kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri applause dulu buat kelompok 2. Oke, ada yang ingin apresiasi atas buatan dari teman-temannya tentang perkembangan Orde Baru. Silahkan diapresiasi, mungkin boleh tidak? Menurut saya itu terlihat bagus, terus mudah dipahami, nggak terburu-buru, jadi kita juga mudah memahami apa yang disampaikan oleh Suci. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kelompok 2 silakan dulu. Selanjutnya kelompok 3. Boleh. Kelompok 3. Untuk kelompok jangan terburu-buru ya. Cepat selesai nih. Buru-buru bacanya jangan. Santai aja. Yang penting temannya Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil mind mapping kami yang berjudul reformasi. Jadi pada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang terdapat 4 golongan. Yang pertama Megawati, penundaan utang LN, alokasi utang LN, dan privatisasi BUMN. Untuk yang keenam, kehidupan presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengapresiasi. Silakan. Oke, Anita. Ya, hasil mappingnya bagus dan mudah dipahami. Hasil mimpinya bagus dan mudah dipahami. Terima kasih Anita. Untuk kelompok 3, silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Demokrasi Pancasila ingin memerintahkan tentang demokrasi Pancasila. Bacakan oleh Demokrasi Pancasila, pengertian demokrasi, suatu pemerintahan dengan kedaulatan. Jangan buru-buru, pelan-pelan lihat temannya, dengerin dan mudah untuk dipahami. Jadi santai aja, jangan terburu-buru membacanya. Pengertian demokrasi, suatu pemerintahan dengan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar biar diapresiasi sama teman-temannya. Silakan yang ingin mengapresiasi. Dan ini gambar sendiri atau cetakan? Gambar sendiri. Wih, hebat. Kreatif ya. Jadi ini gambar-gambarnya sebagai penunjang supaya lebih menarik perhatian. Di situ warnanya yang cerah. Hasil dari min mapping dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dari hasil min mapping yang kalian buat, silahkan kalian buat kesimpulan dari kelompok ini. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyimpulkan dari hasil kelompoknya masing-masing. Apa yang ingin menyampaikan kesimpulan
akan membacakan kesimpulan dari Orde Lama. Perubahan bentuk kepemimpinan antara Orde Lama dan Orde Baru membawa perubahan besar dalam sejarah negara Republik Indonesia. Sebagai Presiden masa Orde Baru, Soeharto banyak melakukan perombakan-perombakan untuk menata kembali perekonomian Indonesia yang sempat mengalami kemunduran pada masa Orde Lama. Oke, itu tadi kesimpulan dari kelompok 1. Beri plus dulu. Oke, kelompok 2 sudah selesai kesimpulannya? Ya, silahkan. Saya dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulan pada masa Orde Baru. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia hingga KKN semakin merajalela di tubuh pemerintahan. Oke, beri plus dulu buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang membacakan kesimpulan pada masa reformasi. Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Pada masa ini terjadi perubahan sistem politik yang sangat signifikan untuk menggantikan sistem politik yang diterapkan pada masa Orde Baru. Periode reformasi masih berlangsung hingga saat ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus dulu buat kelompok 3. Oke, kelompok 4 sudah selesai kesimpulannya? Sudah, Bu. Sudah, silakan. Siapa yang mau membacakan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Pasal 1945 sebagai demokrasi Pancasila terkait dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Oke, sudah selesai? Beri kalian sudah selesai semua, sudah disimpulkan. Kemudian masih ada waktu, masih ada banyak waktu. Kita akan membuat sebuah permainan. Yang permainan ini akan membutuhkan konsentrasi kalian. Dan itu tidak hanya tugas main-main aja yang akan saya nilai. Jadi ada proses atau ada soal, silakan kalian kerjakan soalnya. Hari-hari siapkan soalnya. Ini prosesnya silakan diisi.
Minggu depan kita akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi. Masih 32 dinamika penerapan perkembangan demokrasi di Indonesia, tapi di subnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi. Oke, sebelum kita mengakhiri atau siapa yang memimpin bagi Gurunya siap. siap dulu, disiapkan. Untuk mengakhiri kegiatan berdoa mulai. Doa selesai. Ya, untuk pertemuan minggu ini sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum